Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Azizah Al-Islami dengan NIM 12170200094. Sebelumnya mohon maaf, saya izin untuk sedikit menjelaskan mengenai teknik analisa bahan hayati. Nah, apa sih teknik analisa bahan hayati itu, teman-teman? Teknik analisa bahan hayati adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk menganalisis suatu senyawa dengan melibatkan sistem hayati. Nah, bahan hayatinya seperti apa sih yang digunakannya? Itu ada media yang hidup berupa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Adapun tujuan dari teknik analisa bahan hayati ini untuk memahami karakteristik dan fungsi bahan hayati dalam konteks biologi, kimia, dan pengaplikasian teknologinya. Adapun ruang lingkup teknik analisa bahan hayati ini yaitu ada farmakologi, di mana di dalam teknik analisa bahan hayati ini tuh farmakologi digunakan untuk memahami sifat obat dan interaksi mereka di dalam sistem biologisnya atau meningkatkan efektivitas suatu pengobatan. Yang kedua ada mikrobiologi. Di dalam teknik analisa bahan hayati, mikrobiologi digunakan untuk mempelajari suatu mikroorganismenya yang mana seperti bakteri, virus, fungi, dan protozoa serta interaksi mereka dengan lingkungan dan organisme lainnya, yaitu dengan contohnya misalnya kayak pewarnaan gram dan pewarnaan asam alkalin yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Lalu contoh lainnya seperti kultur mikroorganismenya. Selanjutnya, ruang lingkup teknik analisa bahan hayati yang ketiga yaitu ada analisis kimia. Analisis kimia yaitu suatu proses menganalisis suatu senyawa yang terkandung di dalam bahan hayati tersebut, seperti contohnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, proses ini tuh menggunakan teknik-teknik kimia untuk mengidentifikasinya seperti spektrofotometri, kromatografi, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke klasifikasi bahan alami. Klasifikasi bahan alami yaitu ada dua, yang mana ada metabolit sekunder dan metabolit primer. Apa sih teman-teman metabolit sekunder itu? Metabolit sekunder yaitu senyawa yang terbentuk melalui proses metabolisme secara alami dalam tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Senyawa metabolit sekunder ini tuh umumnya terdiri dari terpenoid, alkaloid, asam lemak, atau yang lainnya kayak saponin, laponoid, dan lain-lain. Lalu, apa sih metabolit primer? Metabolit primer yaitu suatu senyawa yang terbentuk melalui proses metabolisme primer, yang pada umumnya terdiri dari suatu molekul besar seperti polisakarida, protein, asam nukleat, dan lemak. Adapun fungsi dari metabolit primer ini adalah sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidup suatu organisme atau sebagai cadangan energi bagi organisme itu sendiri. Nah, setelah paham atau dimengerti apa itu teknik analisa bahan hayati, ruang lingkupnya, sekarang ada 4 teknik isolasi bahan hayati. Yang pertama itu ada curiosity atau keingintahuan. Sebelum ke tahap selanjutnya, pastikan kita itu harus memiliki rasa keingintahuan atau mencari bahan dan manfaatnya dari suatu senyawa tersebut. Dengan contohnya yaitu kita mencari tahu dulu gitu suatu senyawa tersebut, bahannya gitu ya, terus memiliki manfaat apa, kandungannya apa gitu ya. Seperti contohnya itu pada daun binahong memiliki kandungan flavonoid atau asam ascorbat yang memiliki suatu manfaat untuk percepatan dalam penyembuhan gitu. Yang kedua itu contohnya kayak kelompok krustase yang memiliki kandungannya itu astaxanthin yang memiliki suatu manfaat sebagai agen perangsang kekebalan dan antioksidan. Setelah kita tahu gitu ya suatu senyawa tersebut itu memiliki kandungannya, tahap kedua itu yaitu ada ekstraksi, yang mana suatu proses pemisahan dan pengumpulan senyawa yang diinginkan dari bahan hayati yang berisikan senyawa tersebut gitu ya. Nah, berdasarkan bahannya yaitu ada 3, yang mana ada cair-cair, cair padat, dan padat-padat. Cair-cair itu seperti senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan gitu.
Terus cair padat yang mana campuran yang berupa cairan dan padat, contohnya itu seperti minyak dari dedaknya gitu ya. Terus ada padat dan padat, senyawa yang dipisahkan terdapat di dalam bahan padat gitu. Adapun ekstraksi berdasarkan proses gitu ya, ada dua, yang mana ada batch, yang kedua ada continue. Batch itu dilakukannya dengan bertahap atau sehingga sampel bahan hayati tersebut itu dicampur di dalam periode tertentu, lalu dilanjutkannya diinkubasi hingga didapatkan sampelnya. Yang kedua ada continue, yang mana dilakukan secara terus-menerus, di mana sampel tersebut itu dari pelarut dimasukkan dan komponennya itu senyawa yang dipanen. Setelah tahap ekstraksi selesai, selanjutnya yaitu tahap separasi, yang mana suatu proses pemisahan bahan dari campuran yang diperlukan dalam suatu analisis bahan. Proses ini tuh dapat dilakukan dengan beberapa metode, dengan contohnya yaitu ada distilasi, sentrifugasi, dan filtrasi. Distilasi yaitu suatu proses pemisahan bahan berdasarkan sifat molekulnya. Yaitu dengan metodenya biasanya dilakukan dengan cara distilasi kontinu, distilasi sederhana, distilasi kuat, dan lain-lain. Proses ini tuh biasanya dilihat dari perbedaan tekanan uap dan titik didih yang signifikan. Senyawa yang volatil akan membentuk fase uap dari diperoleh sebagai produk atas pada menara distilasi, sementara senyawa yang kurang volatil akan tetap berada di fase cair dan diperoleh sebagai produk bawah pada menara distilasi. Lalu yang kedua ada sentrifugasi, yaitu suatu proses pemisahan partikel berdasarkan massa atau berat kepadatan partikel tersebut, yaitu dengan contohnya pada pemisahan komponen darah gitu ya. Yang ketiga itu ada filtrasi, yaitu suatu teknik menggunakan media penyaring berdasarkan ukuran atau sifatnya. Contohnya yaitu ada pemurnian atau pemisahan protein atau sel. Nah teman-teman, setelah 3 tahapan itu selesai, masuklah ke tahap analisis, yang mana ada beberapa metode di dalam analisis ini. Yang pertama itu ada analisis kromatografi. Analisis kromatografi ini tuh untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak metanol. Dengan dilakukannya juga itu sebagai antioksidan. Yang kedua itu ada analisis karotenoid, yang mana suatu proses pemeriksaan kandungan karotenoid di dalam bahan alami. Tujuannya yaitu ada metode ini tuh untuk mengetahui kandungan karotenoid yang bermanfaat untuk mencegah penyakit, yang biasanya dilakukan dengan cara spektroskopi NIR dan HPLC. Selanjutnya yaitu ada analisis screening fitokimia, yang mana dilakukannya untuk mengetahui suatu kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalam ekstrak tanaman dengan menggunakan regen atau pendeteksi golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan savonin, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak sekali produk bahan hayati di dalam bidang kesehatan, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 contoh saja. Yang pertama ada atrofin, kina, dan kokain. Yang pertama, atrofin adalah senyawa alkaloid yang berasal dari tanaman Atrofa belladonna. Senyawa ini tuh memiliki struktur kimia yang kompleks dan memiliki banyak efek biologisnya, seperti antikolinergik, antiinflamasi, antioksidan. Nah, senyawa ini tuh berfungsi sebagai antikolinergik untuk mengurangi aktivitas parasimpatikus dan mengaktifkan parasimpatikusnya. Oke, yang kedua ada senyawa kina. Senyawa kina ini tuh berasal dari tanaman Atrofa belladonna juga, yang memiliki fungsi sebagai antikolinergik juga, yang mana kina itu digunakan untuk mengobati atau mengatasi kejang perut, usus, dan kandung kemih. Kina ini tuh bekerja dengan cara meningkatkan denyut jantungnya, mengurangi produksi lendir dengan cara menghambat zat yang ada di dalam syaraf. Yang ketiga itu ada kokain, yang mana kokain adalah senyawa alkaloid yang berasal dari tanaman koka. Kokain ini tuh digunakan sebagai anestetik pada tingkat tinggi. Kokain untuk mengurangi peradangan mata. Nah, di sini ada contoh alat-alat ekstraksi bahan alami gitu ya. Yang pertama
Yang paling sebelah kiri itu ada perkulasi, yang kedua ada maserasi, yang ketiga coklat ekstraksi, yang keempat kumagawa ekstraksi, yang kelima steam distilasi, yang keenam supercritical fluid ekstraksi, yang ketujuh ada solid fase atau padatan gitu ya. Mungkin sekian penjelasan mengenai teknik analisa bahan hayati, dimulai dari pengertiannya, ada ruang lingkupnya, teknik analisa bahan hayatinya, terus ada hasil produknya. Mungkin bisa cukup sekian gitu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.